Ada sebuah ironi yang begitu tajam sehingga mungkin bisa mengiris logika kita. Negara-negara yang mengaku paling beriman, paling takut pada Tuhan, dan paling memegang teguh nilai spiritual, secara statistik justru menduduki peringkat teratas dalam daftar masyarakat yang paling mudah dikelabui. Selamat datang di sebuah realitas di mana kesalehan tampaknya berbanding lurus dengan kenaifan kognitif. Kita akan membedah sebuah anomali sosiologis yang mungkin akan membuat telinga sebagian orang memerah. Namun, bagi Anda yang lebih mengedepankan akal sehat daripada sekedar ikut-ikutan arus, ini adalah percakapan yang sudah lama tertunda. Sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam labirin pemikiran ini, izinkan saya menyampaikan sebuah catatan kecil. Konten ini tidak dirancang untuk menghina esensi spiritualitas atau keberadaan entitas transenden yang Anda yakini. Ini bukan serangan terhadap Tuhan, melainkan sebuah otopsi intelektual terhadap perilaku manusia yang seringkali menggunakan dogma sebagai penutup mata. Jika Anda merasa iman Anda begitu rapuh sehingga sebuah analisis kritis dapat meruntuhkannya, mungkin ini saatnya untuk berhenti menonton. Namun, jika Anda adalah bagian dari mereka yang berani bertanya mengapa, mari kita lanjutkan. Mari kita bicara tentang angka, karena angka tidak memiliki ego dan tidak perlu masuk surga. Indonesia, negara yang dengan bangga sering memproklamirkan diri sebagai salah satu bangsa paling religius di dunia, ternyata memiliki prestasi sampingan yang agak memalukan. Kita berada di posisi papan atas sebagai negara yang paling mudah tertipu, hanya kalah tipis dari saudara jauh kita, Pakistan. Ini adalah sebuah paradoks yang menggelitik. Bagaimana mungkin sebuah masyarakat yang setiap harinya diingatkan untuk waspada terhadap godaan setan dan tipu daya dunia, justru begitu mudah menyerahkan tabungan seumur hidup mereka kepada investasi bodong yang menjanjikan keuntungan setinggi langit atau tertipu oleh oknum berbaju agama yang menjajakan tiket kafling surga. Fenomena ini memicu sebuah pertanyaan fundamental yang seringkali dianggap tabu. Apakah struktur berpikir yang dibentuk oleh pendidikan agama yang dogmatis secara tidak sengaja telah melucuti kemampuan pertahanan kognitif manusia? Kita sering diajarkan sejak dini bahwa keraguan adalah bisikan iblis. Padahal dalam dunia nyata, keraguan adalah satu-satunya perisai yang melindungi kita dari predator finansial dan manipulator sosial. Dalam ekosistem yang sangat religius, otoritas seringkali tidak datang dari bukti empiris, melainkan dari karisma dan atribut-atribut simbolis. Ketika seseorang berbicara dengan menyisipkan istilah-istilah suci atau mengenakan jubah tertentu, tingkat kewaspadaan masyarakat cenderung menurun drastis. Ada sebuah fenomena psikologis yang menarik di sini, di mana halo effect bekerja secara masif. Jika seseorang terlihat suci, maka semua perkataannya dianggap benar, termasuk urusan bisnis, kesehatan, hingga pilihan politik. Masyarakat kita seolah-olah kehilangan kemampuan untuk memisahkan antara kesalehan pribadi seseorang dengan kompetensi profesionalnya. Kita melihat Pakistan dan Indonesia berbagi pola yang sama. Tingginya tingkat literasi keagamaan yang bersifat hafalan, namun rendahnya kemampuan berpikir kritis atau critical thinking. Berpikir kritis mengharuskan kita untuk mempertanyakan segala sesuatu, mencari bukti, dan melakukan verifikasi silang. Sayangnya, di lingkungan yang memuliakan kepatuhan buta sebagai bentuk ketakwaan tertinggi, mempertanyakan sesuatu seringkali dianggap sebagai bentuk ketidaksopanan atau bahkan pembangkangan terhadap nilai-nilai sakral. Hal ini menciptakan sebuah kondisi mental yang sangat rentan. Bayangkan sebuah sistem operasi otak yang telah diformat untuk menerima informasi tanpa filter selama bertahun-tahun. Jika sejak kecil Anda diberitahu bahwa ada hal-hal tertentu yang tidak boleh dipertanyakan dan harus diterima dengan iman yang bulat, maka otot-otot skeptisisme Anda akan mengecil atau bahkan lumpuh. Ketika seorang penipu datang dengan skema yang tidak masuk akal, namun dibungkus dengan narasi berkah, bebas riba, atau demi kepentingan umat, otak yang tidak terbiasa mengolah data secara kritis akan langsung masuk ke mode pasif. Mereka tidak melihat angka-angka yang mustahil, mereka hanya melihat wajah yang tampak tulus dan kata-kata yang menenangkan jiwa. Inilah titik lemah yang dieksploitasi habis-habisan di negara-negara seperti Pakistan dan Indonesia.
Penipu di sini tidak perlu menjadi sangat cerdas, mereka hanya perlu menjadi sangat religius secara performatif. Mereka tahu betul bahwa di tengah masyarakat yang haus akan validasi spiritual, sebuah ayat atau doa jauh lebih ampuh daripada laporan audit keuangan yang transparan. Kaitan antara religiusitas tinggi dan rendahnya tingkat kecurigaan intelektual ini bukanlah sebuah kebetulan belaka. Ada sebuah kenyamanan dalam ketidaktahuan yang terorganisir. Ketika hidup terasa berat secara ekonomi dan sosial, agama seringkali hadir sebagai obat penenang. Namun masalahnya adalah ketika obat penenang ini dosisnya terlalu tinggi sehingga membuat masyarakatnya tertidur lelap dalam menghadapi realitas yang penuh dengan serigala berbulu domba. Di Pakistan, kita melihat bagaimana sentimen keagamaan digunakan untuk membungkam lawan bicara, yang pada akhirnya menciptakan masyarakat yang takut untuk berbeda pendapat. Ketakutan untuk berbeda pendapat inilah yang menjadi akar dari hilangnya daya kritis. Jika Anda takut dicap sesat hanya karena menanyakan transparansi dana sebuah yayasan, maka Anda telah memberikan cek kosong kepada siapapun untuk menipu Anda. Pola yang sama terjadi di Indonesia, di mana seringkali emosi keagamaan diletakkan di atas logika dasar. Kita lebih mudah marah karena sebuah simbol yang dianggap dilecehkan daripada marah karena triliunan rupiah uang rakyat hilang ditelan skema Ponzi yang berkedok syariah. Lebih jauh lagi, mari kita telisik bagaimana konsep pasrah dan takdir seringkali disalahpahami dalam konteks ini. Dalam masyarakat yang sangat religius, ada kecenderungan untuk menyerahkan segala hasil kepada kekuatan yang lebih tinggi tanpa melakukan upaya verifikasi yang memadai di awal. Yang penting niatnya baik, atau mungkin ini cobaan, seringkali menjadi kalimat pelarian ketika seseorang tertipu. Mentalitas ini sebenarnya sangat disukai oleh para manipulator. Mereka tahu betul bahwa jika rencana jahat mereka terbongkar, mereka tinggal menggunakan kartu takdir atau meminta maaf sambil mengutip beberapa dalil tentang pengampunan, dan seketika itu juga, kemarahan publik yang seharusnya berujung pada proses hukum yang tegas melunak menjadi sebuah penerimaan yang pasif. Kedangkalan kognitif ini bukan terjadi karena masyarakatnya bodoh secara biologis, melainkan karena mereka secara kultural telah dikondisikan untuk tidak menggunakan kapasitas intelektualnya secara maksimal dalam menghadapi hal-hal yang berkaitan dengan figur otoritas atau narasi besar yang tampak religius. Ketidaksanggupan kita untuk membedakan antara kesalehan dan kejujuran adalah sebuah penyakit intelektual yang dipelihara dengan sangat baik oleh sistem sosial kita. Di Indonesia, sebuah label syariah atau halal pada sebuah produk investasi seringkali bekerja seperti ad blocker bagi akal sehat. Begitu kata-kata sakral itu muncul, filter logika di otak seolah-olah mengalami shutdown massal. Masyarakat tidak lagi bertanya tentang underlying aset, rasio profitabilitas, atau legalitas otoritas jasa keuangan. Mengapa harus repot dengan angka-angka yang membosankan jika janji keuntungan itu datang dari seseorang yang fasih mengutip kitab suci? Ini adalah bentuk kemalasan berpikir yang dibungkus dengan selimut spiritualitas. Kita lebih takut dianggap kurang beriman karena meragukan bisnis umat daripada takut kehilangan tabungan pendidikan anak-anak kita. Inilah yang saya sebut sebagai akrobat logika kaum beragama, di mana ketidakmampuan untuk menganalisis resiko dianggap sebagai bentuk kepasrahan yang mulia. Padahal, jika kita jujur, itu hanyalah kenaifan yang sangat mahal harganya. Seringkali, dalam lingkungan yang sangat religius, kebenaran tidak diukur dari koherensi data, melainkan dari seberapa nyaman perasaan kita saat mendengar informasi tersebut. Ada kecenderungan psikologis yang kuat di mana masyarakat Indonesia dan Pakistan lebih mengutamakan rasa daripada rasio. Ketika seorang orator di mimbar berbicara dengan nada yang menggebu-gebu, penuh emosi dan menyentuh sisi sentimental keberagamaan kita, otak kita melepaskan dopamin yang membuat kita merasa adem dan tenang. Masalahnya, perasaan tenang ini seringkali disalahartikan sebagai konfirmasi kebenaran. Kita terjebak dalam bias konfirmasi yang sangat akut, kita hanya ingin mendengar apa yang ingin kita dengar, terutama jika itu memperkuat identitas kelompok kita. Para penipu ulung sangat memahami hal ini. Mereka tidak menyerang logika Anda, karena mereka tahu logika Anda mungkin sedang tidur siang. Sebaliknya, mereka menyerang emosi Anda. Mereka menciptakan musuh bersama atau menjanjikan kejayaan masa lalu, dan di tengah euforia emosional itu, mereka dengan sangat halus merogoh kocek Anda. Fenomena ini diperparah oleh sistem pendidikan yang lebih menekankan pada metode hafalan, rote learning, daripada analisis kritis.
Di banyak institusi pendidikan berbasis agama di negara-negara yang kita bahas, siswa dilatih untuk menjadi beo intelektual. Keberhasilan diukur dari seberapa banyak teks yang bisa diingat, bukan seberapa tajam teks tersebut bisa dibedah. Akibatnya, kita menghasilkan generasi yang memiliki perpustakaan raksasa di kepala mereka, namun tidak memiliki kunci untuk membuka pintu pemikiran yang mandiri. Ketika seseorang terbiasa menerima kebenaran absolut dari satu sumber tanpa boleh membandingkannya dengan realitas objektif, maka ia menjadi mangsa empuk bagi skema manipulasi apapun. Ia tidak memiliki antibodi kognitif untuk mengenali virus kebohongan. Di Pakistan misalnya, tekanan sosial untuk selalu terlihat sejalan dengan arus utama keagamaan membuat individu yang skeptis merasa terisolasi. Hal yang sama mulai menggejala di Indonesia, di mana suara-suara kritis seringkali dibungkam dengan tuduhan liberal, sekuler, atau bahkan anti-agama. Padahal, skeptisisme adalah bentuk tertinggi dari penghormatan terhadap kebenaran. Jangan lupa pula tentang peran sunk cost fallacy atau sesat pikir biaya tertanam dalam konteks kepercayaan. Ketika seseorang sudah menginvestasikan begitu banyak emosi, waktu, dan identitas ke dalam sebuah komunitas atau figur otoritas agama, mereka akan merasa sangat sakit secara psikologis jika harus mengakui bahwa mereka telah tertipu. Mengakui bahwa guru atau ustadz pujaan mereka adalah seorang penipu, sama saja dengan meruntuhkan fondasi identitas diri mereka sendiri. Oleh karena itu, otak akan melakukan mekanisme pertahanan diri yang luar biasa kreatif. Mereka akan mulai mencari-cari alasan untuk membenarkan kesalahan sang tokoh, menganggapnya sebagai ujian, atau menyalahkan pihak luar yang dianggap ingin menjatuhkan marwah agama. Inilah alasan mengapa di Indonesia, meskipun sebuah penipuan berkedok agama sudah terbongkar secara benderang di pengadilan, masih saja ada pengikut setia yang membela sang pelaku. Mereka bukan membela sang penipu. Mereka sebenarnya sedang mati-matian membela ego mereka sendiri agar tidak terlihat bodoh di hadapan cermin. Religiositas yang tinggi di negara-negara ini juga seringkali berjalan beriringan dengan tingkat kepercayaan interpersonal yang salah arah. Kita cenderung lebih mudah percaya pada orang yang memiliki kesamaan identitas primordial daripada orang yang memiliki kompetensi teruji. Di Pakistan dan Indonesia, kepercayaan seringkali bersifat tertutup, bonding social capital, bukan terbuka, bridging social capital. Kita merasa aman jika bertransaksi dengan saudara seiman, tanpa menyadari bahwa predasi paling efektif justru terjadi di dalam kelompok sendiri. Predator finansial tahu betul bahwa pagar keamanan kita akan runtuh jika mereka menggunakan bahasa yang sama, simbol yang sama, dan kebencian yang sama terhadap pihak luar. Inilah ironi terbesarnya. Di negara yang paling beragama, saudara sendiri seringkali menjadi orang pertama yang akan memanen ketidaktahuan Anda demi keuntungan pribadi mereka. Dan yang lebih menyedihkan, masyarakat kolektif kita seringkali memaklumi hal ini sebagai khilaf atau musibah. Bukannya sebuah kejahatan sistemik yang lahir dari rahim kedangkalan berpikir. Ketidakmampuan kita untuk bersikap skeptis ini juga berakar dari bagaimana otoritas dibangun di atas fondasi rasa takut, bukan rasa hormat yang berdasarkan akal. Sejak kecil, kita dididik untuk takut pada otoritas, baik itu orang tua, guru maupun pemuka agama. Mempertanyakan otoritas dianggap sebagai bentuk pemberontakan moral. Budaya ewuh pakewu di Indonesia atau hierarki ketat di Pakistan menciptakan masyarakat yang sangat patuh namun tumpul secara intelektual. Ketika seorang tokoh agama berbicara tentang hal-hal di luar kompetensinya, seperti ekonomi makro atau sains medis, masyarakat tetap mendengarkannya dengan takzim, seolah-olah itu adalah wahyu yang turun dari langit. Kita lupa bahwa mengenakan atribut suci tidak secara otomatis memberikan seseorang kemampuan untuk meramal pergerakan pasar saham atau menyembuhkan penyakit kronis dengan air doa. Kebutuhan akan figur ayah atau pelindung spiritual yang absolut membuat kita dengan sukarela menyerahkan kendali atas hidup kita kepada orang-orang yang mungkin saja memiliki agenda tersembunyi. Inilah harga yang harus dibayar dari sebuah masyarakat yang lebih menghargai ketaatan daripada kecerdasan. Mari kita bedah lebih dalam mengenai magical thinking atau pemikiran magis yang menjadi bahan bakar utama industri penipuan di negara-negara religius.
Di masyarakat seperti Indonesia dan Pakistan, ada sebuah keyakinan bawah sadar bahwa hukum alam, termasuk hukum ekonomi dan fisika, bisa ditekuk atau dilompati melalui intervensi supranatural. Ketika sebuah skema investasi menjanjikan keuntungan 30% per bulan tanpa resiko, otak yang rasional akan langsung berteriak penipuan. Namun, di otak yang sudah terbiasa dengan narasi mujizat dan keberkahan yang turun dari langit, janji tersebut terdengar masuk akal. Mereka tidak melihatnya sebagai anomali finansial, melainkan sebagai jawaban atas doa-doa mereka. Inilah titik di mana spiritualitas berubah menjadi halusinasi kolektif yang sangat menguntungkan bagi para predator. Para penipu ini tidak perlu meyakinkan Anda dengan data statistik yang rumit. Mereka hanya perlu meyakinkan Anda bahwa Tuhan sedang bekerja melalui tangan mereka untuk memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Ironisnya, di lingkungan yang menjunjung tinggi dogma, logika seringkali diposisikan sebagai pesaing iman. Ada sebuah narasi berbahaya yang terus diproduksi bahwa akal manusia itu terbatas dan meragukan sesuatu yang terlihat suci adalah tanda lemahnya iman. Kalimat-kalimat seperti "jangan terlalu menggunakan logika untuk urusan agama" atau "iman itu melampaui rasio" adalah musik yang paling indah di telinga para penipu. Dengan jargon-jargon seperti ini, mereka berhasil membangun tembok tinggi yang melindungi kebohongan mereka dari serangan skeptisisme. Masyarakat akhirnya merasa bersalah jika mereka mulai berpikir kritis. Bertanya tentang laporan keuangan atau transparansi operasional sebuah lembaga filantropi berbasis agama dianggap sebagai tindakan yang tidak beradab atau kurang bertawakal. Akibatnya, kita mendapati sebuah masyarakat yang secara sukarela menumpulkan pedang intelektualnya sendiri di hadapan para manipulator yang pandai bersilat lidah dengan ayat-ayat. Hal ini juga berkaitan erat dengan fenomena herd mentality atau mentalitas kawanan yang sangat kuat di negara-negara komunal religius. Di Indonesia, validasi sosial seringkali jauh lebih penting daripada validasi faktual. Jika semua orang di lingkungan Anda termasuk tokoh-tokoh yang dihormati ikut serta dalam sebuah gerakan atau investasi tertentu, maka tekanan untuk ikut bergabung menjadi sangat masif. Menjadi satu-satunya orang yang skeptis di tengah kerumunan yang sedang mabuk spiritual adalah posisi yang sangat tidak nyaman. Anda akan dianggap sebagai pengganggu, sok tahu, atau bahkan dituduh sebagai duri dalam daging. Rasa takut akan dikucilkan secara sosial inilah yang membuat banyak orang memilih untuk mematikan fungsi kritis otaknya dan ikut terjun ke dalam jurang bersama-sama. Kolektivitas yang seharusnya menjadi kekuatan sosial, dalam konteks ini justru berubah menjadi rantai yang menyeret seluruh komunitas ke dalam perangkap penipuan massal. Selain itu, ada romantisasi yang berlebihan terhadap konsep niat baik. Di masyarakat kita, asalkan seseorang terlihat memiliki niat yang baik dan religius, maka segala kesalahan teknis atau kejanggalan dalam tindakannya akan dimaafkan dengan sangat mudah. Kita lebih menghargai ketulusan yang tampak di permukaan daripada kompetensi yang terukur. Inilah mengapa penipu di Indonesia seringkali menggunakan kedok yayasan yatim piatu, pembangunan rumah ibadah, atau program pemberdayaan umat. Mereka tahu betul bahwa masyarakat kita memiliki titik lemah pada segala sesuatu yang berbau amal dan kesalehan sosial. Bahkan ketika bukti-bukti penyelewengan sudah terpampang nyata, narasi dia orang baik, mungkin dia hanya khilaf, seringkali muncul sebagai pembelaan otomatis. Ketidakmampuan untuk bersikap objektif dan tegas terhadap pelanggaran yang dibungkus dengan niat suci ini adalah celah keamanan yang sangat lebar bagi siapapun yang ingin merampok harta masyarakat secara sopan. Mari kita bandingkan dengan masyarakat yang lebih sekuler atau skeptis di belahan dunia lain. Apakah mereka tidak bisa tertipu? Tentu saja bisa. Namun perbedaannya terletak pada filter pertama yang mereka gunakan. Di masyarakat yang menghargai skeptisisme ilmiah, filter pertamanya adalah buktikan pada saya. Sementara di masyarakat yang religius dogmatis, filter pertamanya adalah percayalah padaku. Perbedaan kecil dalam pendekatan ini memiliki dampak yang masif dalam skala makro. Masyarakat yang skeptis cenderung memiliki institusi yang lebih kuat dalam melakukan pengawasan karena mereka tidak memberikan cek kosong kepada siapapun, termasuk pemimpin mereka.
Sebaliknya, di Indonesia dan Pakistan, percayaan seringkali diberikan secara cuma-cuma hanya berdasarkan penampilan fisik dan retorika yang menyentuh emosi keagamaan. Kita lebih sibuk mendebatkan kesalehan seseorang daripada memeriksa rekam jejaknya. Dan itulah mengapa kita terus-menerus terjatuh ke dalam lubang yang sama, berkali-kali seolah-olah kita tidak pernah belajar dari sejarah. Fenomena ini juga diperparah dengan rendahnya literasi sains yang seringkali dianggap tidak relevan dengan kehidupan spiritual. Ketika sains dianggap hanya sebagai mata pelajaran di sekolah dan bukan sebagai cara berpikir atau way of thinking, maka masyarakat kehilangan alat paling efektif untuk membedakan antara fakta dan fiksi. Sains mengajarkan kita untuk meragukan hipotesis sampai ada bukti yang tak terbantahkan. Sebaliknya, pola pendidikan agama yang tradisional seringkali mengajarkan kita untuk menerima klaim terlebih dahulu dan mencari pembenaran belakangan. Pola pikir pembenaran atau justification inilah yang sangat rentan dimanipulasi. Jika seseorang sudah ingin percaya bahwa sebuah produk bisa menyembuhkan segala penyakit karena sudah didoakan, maka otaknya akan secara otomatis membuang semua data medis yang menyatakan sebaliknya. Inilah yang terjadi pada skala nasional. Kita adalah bangsa yang lebih memilih dongeng yang menenangkan daripada kenyataan yang pahit namun menyelamatkan. Kita sampai pada sebuah fenomena yang mungkin paling menyakitkan untuk diakui, spiritual bypassing. Ini adalah kecenderungan di mana individu atau kelompok menggunakan praktik dan keyakinan spiritual untuk menghindari konfrontasi dengan masalah psikologis, sosial, atau finansial yang nyata. Di negara-negara dengan tingkat religiusitas superficial yang tinggi, spiritual bypassing bekerja sebagai mekanisme pertahanan massal. Ketika sebuah penipuan besar terungkap, alih-alih melakukan audit sistemik atau menuntut reformasi hukum yang ketat, masyarakat seringkali melarikan diri ke dalam narasi pembersihan jiwa atau ujian kesabaran. Para pelaku penipuan sangat memahami koreografi ini. Mereka tahu bahwa selama mereka bisa memposisikan diri sebagai bagian dari perjuangan suci, kesalahan mereka akan dipandang sebagai kekhilafan manusiawi, sementara para pengkritik mereka akan dipandang sebagai musuh nilai-nilai luhur. Ini adalah sebuah sirkus akuntabilitas di mana logika selalu menjadi korban pertama yang dikorbankan di atas altar sentimen. Kegagalan kita untuk mengintegrasikan akal sehat ke dalam praktik keberagamaan telah menciptakan apa yang saya sebut sebagai blind spot spiritual yang raksasa. Di celah gelap itulah para manipulator bersembunyi. Mereka tidak perlu belajar teknologi canggih untuk meretas rekening Anda. Mereka cukup meretas pola pikir Anda melalui doktrin-doktrin yang melarang Anda bertanya. Selama kita masih menganggap bahwa bertanya itu tidak sopan, selama kita masih menganggap bahwa berbeda pendapat itu adalah tanda permusuhan, dan selama kita masih memuja otoritas tanpa verifikasi, maka kita akan tetap berada di papan atas daftar negara paling mudah tertipu di dunia. Akhirnya, pertanyaan besar bagi kita semua bukanlah seberapa religius kita, melainkan seberapa jujur kita terhadap kemampuan berpikir kita sendiri. Apakah kita beragama untuk mencari kebenaran atau hanya untuk mencari rasa aman yang palsu? Jika agama justru membuat Anda berhenti bertanya dan membuat Anda menjadi sasaran empuk bagi setiap janji manis yang dibungkus ayat, mungkin Anda perlu memeriksa kembali apakah yang Anda peluk itu adalah iman yang membebaskan atau sekedar rantai yang membelenggu kognisi. Di dunia yang semakin kompleks ini, menjadi baik saja tidak cukup. Anda harus menjadi cerdas, waspada, dan berani untuk tidak setuju ketika logika Anda diinjak-injak oleh narasi yang dipaksakan. Sebagai penutup, jika Anda merasa pembahasan ini mengganggu ketenangan Anda, mungkin itu adalah pertanda baik bahwa otot-otot berpikir Anda mulai bereaksi. Dunia tidak membutuhkan lebih banyak orang yang hanya bisa mengangguk setuju pada otoritas. Dunia membutuhkan lebih banyak individu yang berani berdiri tegak dengan akal sehatnya, meskipun itu berarti harus melawan arus besar yang penuh dengan kepalsuan. Jangan biarkan ketakutan akan stigma sosial atau label-label negatif mematikan cahaya intelektual Anda, karena pada akhirnya, hanya mereka yang berani berpikir jernih yang akan mampu bertahan di tengah badai manipulasi yang tak kunjung usai ini. Terima kasih telah menemani perjalanan intelektual yang mungkin sedikit tidak nyaman ini. Kami tahu bahwa di tengah kebisingan dogmatisme, masih ada sekelompok orang yang memilih untuk tetap waras dan terus mempertanyakan segala sesuatu demi mencapai pemahaman yang lebih dalam. Jika Anda merasa bahwa suara-suara seperti ini perlu lebih sering didengar, dan Anda ingin menjadi bagian dari komunitas yang menghargai akal sehat di atas segalanya, silakan berikan apresiasi Anda. Pantau terus pembahasan-pembahasan kritis lainnya yang akan membedah realitas sosial kita dari sudut pandang yang berbeda. Pastikan Anda mendukung perjalanan kami dengan cara klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi agar tidak tertinggal konten-konten provokatif namun berkelas selanjutnya, dan berikan komentar Anda di bawah, tentu saja dengan argumen yang cerdas dan berintegritas. Mari kita terus merawat kewarasan di tengah hiruk-pikuk dunia yang seringkali kehilangan logikanya. Sampai jumpa di video berikutnya, hanya di channel Silent Majority, karena terkadang kebenaran memang lebih nyaring terdengar di tengah keheningan pemikiran yang kritis. Apakah Anda sudah mulai meragukan apa yang selama ini Anda anggap pasti? Bagus, itu adalah langkah awal yang sangat baik.